Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Patut saya kamu juga puji Tuhan semua. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Adik-adik apa kabar di rumah? Baik semuanya, kabar baik. Oke, sekarang kita mau menghadap hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dulu. Sekarang kita akan menyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, tadi kita sudah bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Sekarang kakak Eca mau ajak adik-adik nyanyi lagu yang lebih ceria lagi. Oke, adik-adik udah siap? Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kakak Eca ajak adik-adik sambil bertepuk tangan ya. Sampai pada masuknya
dengan dasar kita, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan dasatita. Kakak kembali mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan lewat lagu Puji Tuhan. Puji Tuhan, patut saya kamu
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami, anak-anak sekolah minggu HKI Calon Silitan, ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Kakak Poebe mau baca dulu ayat firman Tuhannya yang diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20. Kakak Poebe bacakan, adik-adik dengerin ya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia. Jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Amin. Oke. Tadi Kakak Poebe sudah baca firman Tuhannya yang diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, sekarang Kakak Poebe mau tunjukin gambar nih kepada adik-adik. Gambar apakah ini? Iya, ini ada kodok, ada kambing, ada ikan, terus ada air, ada zebra, ada ular. Iya, ada apa lagi? Ada ikan. Iya, adik-adik. Ini semua adalah ciptaan Tuhan. Iya, ini adalah semua ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menciptakan kita dan menciptakan hewan-hewan ini untuk kita jaga. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan tugas kepada kita nih adik-adik. Tugasnya itu adalah untuk memelihara yang ada nih, yang ada di gambar ini. Contohnya, kalau yang punya hewan peliharaan, yang punya kucing, siapa? Kalau seumpamanya kucing itu tidak dirawat, tidak dimandiin, tidak dikasih makan, apa yang terjadi? Iya, kucingnya kelaparan. Terus kucingnya nanti ngamuk-ngamuk karena dia lapar. Terus kalau nggak dimandiin, bau. Ya kan? Iya. Nah, sama dengan kalau contoh nih, yang di depan rumahnya ada selokan, ada air, ada kali. Kalau kita buang sampah sembarangan, contoh, habis makan es krim, plastiknya main lempar aja di situ, terus apa yang terjadi? Iya, jadinya mampet, kesumbat. Jadi nanti kalau hujan datang, terus nggak bisa lagi cari aliran airnya di mana. Akhirnya terjadi apa? Terjadi banjir. Terus adik-adik mau nggak kena banjir? Nggak mau pasti, kasihan kan. Ada yang nanti airnya masuk ke dalam rumah. Terus kasihan rumahnya yang pada kena. Terus nggak sekolah lagi adik-adiknya. Karena apa? Karena nggak bisa jalan keluar karena udah banyak air di mana-mana. Nah, tapi kalau kita nurut, kalau kita menjadi anak yang baik, kita buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak mau terjadi banjir, berarti harus nurut dong. Kalau habis makan es krim, habis makan coklat, habis makan ciki-ciki, sampahnya dibuang di mana? Di tong sampah. Itu baru anak baik, itu baru anak pintar, itu baru anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh
membuang sampah sembarangan. Terus kalau ada tumbuh-tumbuhan di depan rumah, contoh nih bunga. Yang punya bunga di rumah siapa? Iya, pasti ada yang punya bunga di rumah. Nah, tiap pagi, sore, biar bunganya cantik, biar bunganya nggak layu, biar bunganya nggak mati, harus kita apakan? Iya, disiram adik-adik. Tugasnya disiram, tapi disiramnya juga nggak banyak-banyak. Disiram rajin, rutin, dirawat. Daun-daun yang sudah layu digunting, dipotong. Bagus nggak? Tapi kalau nggak dikasih minum, nggak dirawat, nggak disiram, bunganya gimana? Iya, bakal layu, bakal mati, nggak cantik lagi deh, gitu. Nah, sekarang mulai dari kita nih adik-adik, mulai dari adik-adik harus belajar memelihara, belajar menjaga apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Tuhan menciptakan itu buat kita loh, biar kita bisa merasakan air yang bersih. Kalau airnya kotor, emang enak? Nggak enak kan? Mau mandi pun nanti bau, mau masak air jadinya bau. Nah, coba kalau airnya bersih. Nah, kita mau main-main juga bisa. Mau lihat ikan yang kecil-kecil tuh, yang jalan-jalan. Nah, kita bisa lihat. Tapi kalau airnya kotor nggak mungkin kan kita lihat. Nggak mau kan? Pasti iya, pasti bau. Nah, untuk itu tugas kita adalah untuk menjaga, memelihara apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Karena Tuhan aja memberikan yang terbaik untuk kita. Masa kita nggak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Iya, jadi kita juga harus menjaga dan memelihara, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, baik itu pekarangan yang ada depan rumah. Jadi kita harus menjaga apa yang Tuhan sudah kasih. Contoh kalau ada yang ikan hias di rumah harus dibersihkan kan ikannya biar nggak kotor. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah mengajarkan kita untuk memelihara apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, supaya kita juga merasakan indahnya yang Tuhan ciptakan kepada kita. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu ya adik-adik. Nah, kalau untuk kreativitasnya itu Kakak Poibe mau adik-adik yang bisa membuat gambar, entah gambar hewan atau gambar tumbuh-tumbuhan atau gambar pemandangan alam, apapun yang adik suka, boleh digambar yang sebagus mungkin. Habis digambar, diwarnai seperti biasa, dikasih nama, terus nanti kirim ke Bang Duben atau ke Kakak Poibe, atau di tag ke Instagram, di Facebook boleh. Nanti nih kalau kira-kira bagus, ada yang menarik, nah pasti Kakak Poibe akan kasih hadiah lagi. Jadi hadiah yang kemarin-kemarin itu masih Kakak simpan dulu, karena ditunggu untuk adik-adik untuk masuk sekolah minggu aja ya kasihnya ya. Jadi Kakak harus cek lagi, list lagi siapa nih yang paling bagus nih dapat hadiah. Jadi bikinlah sebagus mungkin, nanti dibantu sama papa dan mamanya ya adik-adik ya. Ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini, dan adik-adik semuanya semoga terberkati dan juga keluarga. Terima kasih, shalom. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dari satu lagu lagi yang berjudul Puji Tuhan. Puji Tuhan, kata saya kamu juga puji.
adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau pengumuman nih hari ini. Kita mau mengumumkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari 6 Juli sampai 2 Agustus minggu ini. Oke, kita mau merayakannya dengan menyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun buat adik-adik. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang senantiasa terus menjaga dan memelihara perjalanan hidup kami. Secara khusus Tuhan, untuk adik-adik kami sekolah minggu, di tengah-tengah musibah virus corona pada saat ini yang mengakibatkan banyak hal-hal, pekerjaan mereka, bahkan sekolah untuk mengikuti proses belajar menjadi terganggu. Sehingga proses belajar dilakukan oleh pemerintah melalui online. Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang memberkati anak-anak kami sekolah minggu ketika mereka melakukan proses belajar melalui online, agar hati dan pikiran mereka Tuhan senantiasa selalu terfokus di dalam proses belajar tersebut. Tuhan, kami menyadari di dalam proses belajar online adik-adik kami sekolah minggu mengalami keterbatasan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa untuk mengatasi segala keterbatasan mereka. Bahkan kemampuan mereka Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka. Sebagaimana Tuhan memampukan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka melakukan proses belajar di tengah-tengah keterbatasan dan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi ketika Engkau berkarya, mereka berhasil mengalahkan prajurit daripada Raja Nebukadnezar. Itu juga yang kami yakini Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu. Ketika Engkau berkuasa, ketika Roh Kudus-Mu sudah tercurah bagi mereka, dan Engkau memberikan kuasa kepada mereka, sebagaimana janji-Mu ya Bapa, sebagaimana janji-Mu ya Yesus Kristus, maka biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam diri mereka. Untuk itu Tuhan, kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan pengajian. Pertumbuhan mereka secara fisik, pertumbuhan mereka secara rohani, dan juga pertumbuhan ilmu pengetahuan mereka ketika mereka menuntut ilmu pada saat ini. Untuk itu Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa mereka kami serahkan ke dalam tangan pengajian. Begitu juga dengan rekan-rekan kami guru-guru sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan pengajian. Engkau yang senantiasa mengajar dan menuntun dan memampukan mereka agar mereka dapat senantiasa di dalam sukacita untuk melayani anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa,
Sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.